Salah satu pelatih top asal Argentina, Jose Pekerman, menempatkan satu sosok misterius ketika diminta untuk menyusun 11 pemain terbaik asal Argentina menurut versinya. Di posisi gelandang, dia menaruh nama Thomas Karlovich yang disejajarkan dengan pemain-pemain legendaris lainnya. Tanpa ragu, pelatih yang kini berusia 74 tahun itu berkata, "Dia adalah pemain paling luar biasa yang pernah saya lihat." Tidak sampai di situ, Jorge Valdano yang kita ketahui merupakan salah satu sosok paling dihormati di persepakbolaan Argentina juga mengklaim hal serupa. Ex-bintang Real Madrid itu menggambarkan sosok Thomas Karlovich sebagai seorang legenda sejati. Kisahnya sangat terkenal di Rosario. Dia adalah simbol sepak bola yang romantismenya tidak akan terulang lagi. Berbicara tentang Rosario, Thomas Karlovich memang hadir dari sudut wilayah tersebut. Dia tumbuh besar di sana dan menjadikan sepak bola sebagai bagian dari hidupnya. Ketika penggemar sepak bola di Argentina ditanya tentang salah satu cerita paling fantastis yang pernah mereka dengar, sosok Thomas Karlovich tidak akan terluput dari pembicaraan. Hal itulah yang juga lantas diungkapkan oleh pelatih yang melahirkan banyak pelatih hebat, yakni Marcelo Bielsa. Bielsa sangat mengagumi sosok Thomas Karlovich. Dia bahkan rela turun ke pelosok desa untuk menyaksikan permainan Thomas Karlovich yang berlaga di Divisi 2 hingga 3 Liga Argentina. Kebiasaan tersebut dilakukan Marcelo Bielsa setiap hari Sabtu selama kurang lebih 4 tahun sebelum dirinya benar-benar sibuk dengan aktivitasnya sebagai pesohor sepak bola. Ketika ditanya, Bielsa menjawab bahwa dia hanya ingin melihat aksi Thomas Karlovich di atas lapangan. Dia ingin mengamati dan menirunya ketika menjadi seorang pemain sepak bola. Namun ketika Marcelo Bielsa gagal meniru permainan Thomas Karlovich, dia tidak benar-benar kecewa. Sebab di usia mudanya, setidaknya Bielsa mampu meniru gaya rambut pemain idolanya itu. Yang menjadi pertanyaan sekarang, ketika banyak sekali legenda sepak bola Argentina yang mengakui bakat Thomas Karlovich, mengapa dia tidak pernah tampil di tim-tim besar dunia? Kemudian, mengapa timnas Argentina tidak pernah mendapatkan servis dari kehebatannya? Kisah kehebatan Thomas Karlovich pernah terekam ketika timnas Argentina bakal melawat ke ajang Piala Dunia yang digelar di Jerman Barat. Mereka lebih dahulu melakukan laga uji coba dengan tim lokal di Rosario. Saat itu Rosario diminta untuk mengumpulkan pemain-pemain terbaiknya guna menjadi lawan tanding timnas Argentina. Di situ, nama Thomas Karlovich atau yang dijuluki sebagai El Trince masuk ke dalam susunan pemain Rosario Selection. Yang terjadi selanjutnya sungguh berada di luar dugaan. Pada babak pertama, timnas Argentina kalah telak dengan skor 0-3. Orang-orang mengatakan kalau Karlovich memiliki peran yang sangat krusial dalam permainan Rosario Selection. Bahkan saking hebatnya Karlovich, pejabat FA Argentina yang ikut hadir dalam pertandingan tersebut meminta pelatih Rosario Selection untuk mengeluarkan El Trince di babak kedua. Ia khawatir kalau skor dibiarkan maka akan sangat mengganggu psikologis para pemain Argentina yang akan bertanding di ajang sekelas Piala Dunia. Walhasil, di babak kedua timnas Argentina tidak lagi kebobolan dan mengakhiri pertandingan dengan kekalahan 1-3. Permainan Thomas Karlovich disebut memiliki perpaduan antara Riquelme dan Fernando Redondo. Selain memiliki akurasi umpan yang sangat baik, Karlovich juga gemar menggiring bola dengan santai sembari melewati lawan dengan penuh kehati-hatian. Banyak yang mengatakan bila ketika Karlovich sudah memegang bola, maka permainan akan langsung berada di bawah kendali timnya dalam waktu yang relatif lama. Tepat pada tahun 1979 atau ketika bergabung dengan tim papan bawah Deportivo Maipu, Karlovich bahkan menjadi aktor penting dari kesuksesan tim tersebut dalam menekuk AC Milan dengan skor 3-2, di mana nama Franco Baresi yang saat itu baru berusia 19 tahun masuk di dalamnya. Karlovich sendiri cuma menempatkan nama Newell's Old Boys sebagai satu-satunya tim besar yang pernah dibelanya. Ia sempat diminati oleh tim seperti Inter Milan hingga PSG, namun menolak. Karlovich mengatakan kalau uang sama sekali tidak membuatnya tergiur. Dia juga tidak suka ketenaran dan hanya ingin bermain sepak bola.
Sikap serupa juga ditunjukkan ketika dia diminta pelatih legendaris Argentina Cesar Luis Menotti untuk bergabung dengan tim Tango. Namun Karlovic tidak pernah memenuhi panggilan itu dengan alasan bahwa jalan di desanya tengah terendam banjir. Selain benci ketenaran, Karlovic juga beralasan bahwa dia ingin selalu berada dekat dengan keluarga dan teman-temannya di Rosario. Satu tim yang sangat berkesan bagi Karlovic sendiri adalah Central Córdoba, di mana dia memainkan lebih dari 200 pertandingan dan mencetak 28 gol. Bagiku bermain dengan Central Córdoba adalah seperti bermain untuk Real Madrid. Aku tidak pernah punya ambisi apapun selain bermain sepak bola. Keberhasilan terbesar dalam hidupku adalah tetap berada di dekat keluarga dan orang tuaku, serta Vasco Artola, sahabat yang selalu mengajakku bermain bola sejak kecil. Di antara semua pujian yang terlontar dari banyaknya legenda sepak bola, satu yang paling diingat tentu ketika Diego Armando Maradona mengakui bila Thomas Karlovic masih lebih hebat darinya. Kisah itu hadir pada tahun 1993, atau tepatnya saat Diego Maradona resmi menandatangani kontrak dengan Newell's Old Boys. Menyambut kehadiran sang dewa sepak bola di Rosario, media setempat lantas mengatakan kalau wilayah tersebut telah kedatangan pemain terbesar dalam sejarah. Akan tetapi, Diego Maradona langsung mengoreksi dengan mengatakan, "Pemain terhebat sepanjang sejarah sudah berada di sini. Dia adalah Karlovic." Pada saat itu, Diego Maradona memang belum pernah bertemu dengan Thomas Karlovic. Dia juga tidak banyak menyaksikan pertandingan Karlovic. Namun Maradona tumbuh bersama dengan cerita luar biasa Thomas Karlovic. Ia begitu takjub dan kagum dengan apa yang telah dilewati Karlovic. Maka Diego Maradona sengaja menemui Karlovic yang ketika itu sudah terlihat sangat tua. Dengan wajah semangat, Maradona mendatangi pemain favoritnya sekitar Februari tahun 2020 sambil memberikan kaos lengkap dengan tanda tangan untuk Trince yang lebih hebat dariku. Menceritakan pertemuannya dengan Maradona, Karlovic merasa sangat terharu. Dia bercerita bahwa Maradona tidak berhenti berbicara ketika bertemu dengannya. Di akhir obrolannya dengan Maradona, Karlovic lantas menyampaikan bahwa dia merasa sangat bahagia. "Diego, sekarang aku bisa mati dengan tenang. Kamu adalah orang terhebat yang pernah aku temui." Tak dinyana, beberapa bulan setelah pertemuannya dengan Maradona, atau tepat pada Mei 2020, El Trince meninggal dunia di usia 74 tahun dalam sebuah insiden perampokan saat dirinya tengah bersepeda di Santa Fe, New Mexico. Sempat dirawat di rumah sakit selama 2 hari, nyawa Karlovic tidak tertolong akibat serangan yang dilancarkan oleh para perampok. Jika kamu suka video ini, silakan klik tombol like dan subscribe channel ini.